Terima kasih telah klik video ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vivi dalam membahas kuliah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurusan statistika lagi. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan salah satu alumni statistika yang bisa dinobatkan yang menerima predikat pertama. Kenapa? Dia angkatan pertama, dia yang wisuda pertama, yudisium pertama, dia yang rasakan pelantikan pengurus pertama, dia yang rasakan syukuran alumni pertama, dan akhirnya dia juga menjadi alumni pertama. Maksudnya bukan dia seorang, tapi dia juga yang pertama menyandang predikat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Jadi dia sekarang sudah PNS. Siapakah dia? Dia adalah seorang alumni statistika yang berasal dari Sinjai, cantik. Sekarang ada di Manado. Pasti tahu kan yang anak statistika? Iya betul, sekarang saya akan ditemani dengan Kak Dila Nurfadila Fahmi Utami. Dia gadis manis asal Sinjai yang sering kami panggil Kak Dila. Dia angkatan 2013 sekaligus angkatan pertama di Prodi Statistika FMIPA UNM. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi pegawai BPS. Oke. Jadi ada 6 pertanyaan yang kemudian saya tanyakan kepada Kak Dila. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu videonya telah dikirimkan ke saya sebelum video ini dibuat. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu akan saya sebutkan satu-satu. Setelahnya akan ada video jawaban dari Kak Dila. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana caranya Kak Dila kemudian menemukan jurusan statistika yang notabene-nya pada saat itu masih angkatan pertama. Bisa menjadi mahasiswa pertama Prodi Statistika FMIPA UNM. Itu berawal dari mimpi saya yang nggak bisa tercapai. Saat itu saya mencari kesana kemari untuk mendaftar jurusan kedokteran. Namun nasib mengarahkan saya masuk ke Prodi Statistika FMIPA UNM. Saat itu Prodi Statistika adalah prodi baru. Jadi pendaftarannya itu buka saat setelah pendaftaran SBMPTN dan SNPTN kalau nggak salah. Nah, kebetulan om saya itu menyarankan ada salah satu prodi baru di Fakultas MIPA. Katanya prodinya itu hampir sama dengan matematika. Bedanya lebih ke sains gitu. Nah, karena sudah putus asa, di mana bapak saya juga menyarankan untuk langsung mendaftar saja ke prodi itu. Dia ingin sekali salah satu anaknya itu ada yang menjadi, kalaupun nggak bisa jadi dokter, ada yang menjadi seorang dosen. Nah, ya udah, saya daftar, saya mengikuti proses pendaftarannya. Di situ saya bertemu dengan teman-teman baru. Sempat sih terpikir di benak saya saat itu, mungkin orang-orang yang daftar di sini adalah orang-orang yang gagal atau tidak lulus dalam pilihan pertamanya, termasuk saya. Nah, saya daftar, mengikuti seluruh tesnya, dan akhirnya saya masuk, lulus, dan menjadi mahasiswa pertama Prodi Statistika FMIPA UNM. Bahagia sih. Siapa yang tidak bahagia nggak punya senior? Wow, jadi Kak Dila juga adalah salah seorang calon dokter yang akhirnya menjadi dokter data, statistikawan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua itu, bagaimana sih perasaan dari Kak Dila pada saat menjadi mahasiswa pertama di jurusan statistika? Rasanya menjadi angkatan pertama Prodi Statistika FMIPA UNM, ya sama yang seperti saya bilang tadi, karena nggak punya kakak dan belum punya adik, jadi serasa anak tunggal di keluarga. Apa-apa tertuju ke kita, selalu dimanja. Pokoknya menurutku enak sih. Jadi kita hanya bisa berbaur sama teman-teman, lebih keakraban kita sama teman-teman itu lebih erat. Nah, ini juga pertanyaan yang sering mungkin ditanyakan kepada orang-orang yang menjadi angkatan pertama. Kan biasanya menjadi kegalauan pada saat kita menjadi mahasiswa baru itu adalah banyaknya senior yang harus kita sayang dan sebagainya.
Nah, bagaimana sih perasaannya Kak Dila pada saat menjadi mahasiswa namun tidak memiliki senior di jurusannya sendiri? Kayaknya seru ya. Yuk kita lihat. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana rasanya nggak punya senior? Rasanya nggak punya senior ya, rasanya nano-nano sih. Kalau mungkin ya yang punya senior juga merasa, kenapa sih harus ada senior? Nah, kami yang angkatan pertama itu nggak punya senior. Lah, kok kita nggak punya senior sih? Enaknya yang punya senior. Tapi semenjak saya menjalani, ternyata ada plus minusnya. Saya jelasin yang minusnya dulu deh. Minusnya nggak punya senior. Yang pertama, kalau misalnya ada tugas dari dosen, nah kami itu bingung. Ini kalau misalnya kami nggak ngerti tugasnya, ini mau nanya ke siapa gitu. Nggak ada senior, nggak mungkin dong maksudnya kita belak-belakan gitu nanya sama dosen, ini jawabannya apa sih Pak, ini jawabannya apa sih Bu, nggak kan. Nah itu nggak enaknya. Selain itu nggak enaknya lagi itu karena kita itu nggak pernah merasakan gimana dipedulikan sama senior. Misalnya ya seniornya yang care banget sama adik-adiknya gitu, nggak pernah merasakan kayak gitu. Tapi kelebihannya nggak punya senior itu, jadi kita itu merasa betul-betul disayang gitu sama dosen. Nggak ada yang bisa memperhatikan gerak-gerik kita, kepo dengan gerak-gerik kita. Jadi tidak heran kalau kita itu sekelas ber-40-an kalau nggak salah, itu ada yang cinlok. Nggak heran ada yang saling suka diam-diam. Seru deh, soalnya yang kita lihat setiap hari itu ya hanya mereka-mereka teman kelas kita, nggak ada senior. Kalaupun ada senior kan dari jurusan lain. Ya kita pun sama jurusan lain itu bukannya ada skat sih, tapi namanya juga beda jurusan. Ya pastinya yang paling sering kita temui itu adalah teman kelas kita. Oke deh Kak, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih tantangan-tantangan menjadi mahasiswa statistika, apalagi menjadi angkatan pertama di Universitas Negeri Makassar. Terus kita lihat Tantangan yang dihadapi selama perkuliahan. Bicara mengenai tantangan itu namanya angkatan pertama ya, banyak sih tantangannya. Tantangan yang pertama itu saat di tengah semester berjalan, itu kayaknya kalau nggak salah udah hampir setahun, kami semua panik karena ada isu bahwa prodi statistika itu belum ada pengakuan dari Dikti. Ya jelas lah ya, kami yang sudah setahun lebih sama-sama, tiba-tiba ada isu seperti itu, ya jelaslah kami panikkan. Jadi saat masuk di tahun kedua itu, kami menyebar mendaftar. Ada yang kembali mendaftar di jurusan favoritnya yang sebelumnya setahun yang lalu tidak lulus. Ada yang coba-coba mendaftar di jurusan lain, di kampus lain. Dan saat itu emang saya lagi-lagi daftar jurusan kedokteran, masih belum kapok gitu. Ada beberapa teman kalau nggak salah ada kurang lebih 6 yang daftar stan, ada yang daftar STIS, ada yang daftar IPDN, dan hasilnya lagi-lagi sama, saya nggak lulus. Tapi ada beberapa teman-teman yang mencoba mendaftar kembali dan akhirnya lulus. Tapi isu itu nggak berlanjut lama, soalnya dosen-dosen hebat kami, dosen-dosen yang sangat menyayangi kami itu nggak mau melihat kami panik seperti itu. Jadi mereka dosen-dosen kami selalu memberikan semangat kepada kami, memberikan motivasi bahwa memberikan ketenangan kepada kami kalau misalnya tenang saja, kami dosen-dosen kalian itu nggak mungkin diam, pasti akan melakukan sesuatu untuk memperjuangkan kami semua. Jadi tantangan itu bisa kami lewati bagi yang nggak lulus dari pendaftaran di tahun kedua. Nah, memasuki semester terakhir itu kami lagi-lagi diuji, program studi kami lagi-lagi diuji. Diusahakan agar ada yang bisa cepat selesai biar program studi kami bisa terakreditasi. Dan usaha dosen-dosen kami yang betul-betul mempersiapkan berkas itu luar biasa, semangat mereka itu luar biasa. Dan kami pun harus sadar, kami sebagai mahasiswa angkatan pertama juga harus ikut andil untuk membantu kelengkapan berkas
untuk akreditasi program studi kami. Nah, sehingga dengan belajar giat hingga kami menyusun skripsi tepat waktu, 4 di antara kami, ya termasuk saya sih, bukannya menyembuhkan diri, 4 di antara kami itu alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah 3,5 tahun, dan itu bisa menjadi salah satu bagian atau berkas yang bisa melengkapi pemberkasan untuk akreditasi program studi kami. Nah, selanjutnya setelah kami 4 orang itu lulus, ya nggak bisa, meskipun keluaran ijazah kami harus menunggu sampai betul-betul program studi kami terakreditasi, itu nggak jadi masalah buat kami. Kami yakin dengan perjuangan dosen-dosen terhebat kami, sehingga akreditasi dapat keluar dengan cepat, dan alhamdulillah akreditasinya kami predikatnya B. Untuk program studi yang dimana masih baru, itu menurutku sih ya udah sangat lumayan ya untuk langsung dapat predikat D. Nah, tantangan ketiga itu saat kami sudah masuk semester yang ada mata kuliah KKN. Sumpah itu sebenarnya nggak tahu sih itu tantangan atau apa. Kami saat memasuki jadwal KKN itu, dosen-dosen mengarahkan, hanya mungkin karena kami angkatan pertama ya, jadi dosen bagaimana kalau angkatan pertama itu KKN-nya KKN profesi. Wah, KKN profesi, kebayang dong KKN profesi itu namanya juga profesi. Jadi kami selama KKN itu betul-betul mengerjakan perstatistikaan, pendataan. Nggak beda sama KKN reguler yang biasa, yang pada umumnya. Bedanya lagi karena hanya kami KKN profesi di FMIPA UNM, jadi teman-teman KKN kami, ya teman-teman kelas kami, karena kami ada berapa orang ya, intinya satu posko itu ada 5 orang, dan itu teman kelas kami. Apalagi posko saya saat itu, karena alhamdulillahnya karena sahabat-sahabat saya, nggak semuanya sih, tapi ya itulah, karena teman-teman kelas kami, jadi ya udah kami ketemunya sama teman-teman kelas kami lagi. Itu tantangan atau apa ya? Ya udah, itu tantangan sih menurut kami, soalnya tantangannya karena KKN profesinya kan kami harus mendata membantu kelurahan untuk pendataan mengenai KTP, KBP, pokoknya data kependudukan kayak gitu. Jadi kami selama 2 bulan itu ya menghabiskan waktu untuk pendataan. Selain itu ada program kerja longgar, program kerja pemerintah yang kami juga membantu di dalamnya. Jadi kami sama warga membuat indah lorong-lorong di tempat kami KKN. Dan kami KKN-nya di mana? Kami KKN-nya di Makassar. Gak ada yang di luar daerah seperti KKN reguler lainnya. Tapi itu seru sih, soalnya kita bisa pulang. Wow, cukup banyak ya tantangannya, mulai dari KKN, mau lulus dapat lagi tantangan. Masih mending kita yang sekarang ya, kita sudah terima jadi perjuangan dari kakak-kakak kita. Oke, next, selanjutnya kita akan saya bertanya tentang tips belajar, tips melewati masa-masa kuliah sebagai mahasiswa statistika. Karena kan Kak Dila juga termasuk yang cepat lulus dari angkatannya, hingga akhirnya saya nobatkan sebagai kakak yang cepat yudisium, kakak yang duluan, yang pertama, kakak yang duluan yudisium di angkatannya. Oke, mari kita lihat jawabannya.
tipsnya ya, kalau bicara soal tips apa ya, nggak ada tips khusus sih kalau menurut saya. Intinya jalani prosesnya, belajar dengan tekun, ingat orang tua di kampung, gimana dia sudah berusaha untuk membiayai kuliah kita ya, dan tugas itu dibawa santai. Artinya gini ya, misalnya ada tugas rumah, kalau misalnya belum selesai ya tanya sama teman yang sudah selesai, sudah bisa gitu. Terus kalau belum selesai juga bisa datang lebih awal ke kampus, bisa sambil dalam artian melihat atau nyontek punya teman, tidak asal nyontek, minta dijelasin juga gimana prosesnya gitu. Kalau misalnya kamu yang selesai, tinggal share jawabannya di grup, udah itu kasih penjelasan teman-teman gitu sih. Intinya berbagi itu indah, asal jangan berbagi bekasi. Satu tipsnya lagi, buat teman-teman atau adik-adik yang semua orang belajar kan beda-beda, cara belajar orang tuh beda-beda. Kalau saya pribadi, cara belajar saya itu saya bisa belajar sendiri, bisa memahami mau memahami sendiri, tapi kurang cepat menangkap kalau misalnya harus belajar sendiri. Jadi selama proses perkuliahan itu saya punya teman belajar, dan teman belajar saya itu lumayan banyak. Jadi senang sih dapat ilmunya, dapat teman-teman dekat juga. Kebetulan teman belajar saya itu orang-orangnya orang-orang cerdas. Pasti teman-teman juga tahu, junior statistika juga pasti tahu siapa. Gitu sih, jadi saya belajarnya lewat mereka. Nggak paham, tanya ke mereka. Kami saling berbagi aja, berbagi apa yang saya tahu, saya jelaskan ke mereka. Apa yang mereka tahu, mereka bagi ilmunya ke saya. Seperti itu. Saya sangat sepakat tadi dengan saran dari Kak Dila untuk mengarahkan kepada teman-teman, bukan mengarahkan sih, maksudnya membagi tips kepada teman-teman untuk buat kelompok belajar. Karena bagi saya memang sangat berguna untuk kelompok belajar, karena bayangkan 5 kepala kemudian bergabung menjadi satu kan lebih banyak dibandingkan satu orang saja yang harus belajar. Seperti itu, karena dalam kelompok belajar itu kita akan saling berbagi. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, supaya tidak bosan, kita mempertanyakan bagaimana sih bagaimana kebermanfaatan jurusan statistika pada dunia kerja yang Kak Dila jalani saat ini. Mari kita lihat video selanjutnya. Cus. Nah, alhamdulillah sangat berguna dong pastinya. Apalagi saya kerja masih dalam lingkup perstatistikaan, masih dalam lingkup data-data. Jadi bekal dari kuliah, ilmu-ilmu yang saya dapat dari kuliah itu bisa saya aplikasikan di dunia kerja. Nah, hingga sampai titik ini saya baru sadar bahwa sukses itu bukan karena kita sudah dapat sebuah pekerjaan yang layak, kita sudah dapat posisi yang layak dari kerjaan tersebut, tapi sukses itu bagaimana kita bisa melewati prosesnya, bagaimana kita bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di depan kita, bagaimana kita bisa berjalan lurus ke depan tanpa harus melihat kiri kanan kita, oh dia sudah ini, dia ini, oh yang si B ini ngapain sih ini, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengatur diri kita untuk berproses ke depan, seperti itu. Karena bisa lulus dan bisa mendapatkan predikat cum laude, alhamdulillah, dan bisa sampai di titik ini itu sebenarnya itu nggak mudah. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa, dan tidak mudah kita bisa asal kita bisa menjalani prosesnya. Jadi Wow, sekalian dikasih tips tuh dari Kak Dila. Tidak mudah, belum tentu tidak bisa. Jadi silahkan berusaha. Yeay.
Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya untuk Kadila. Jika teman-teman masih punya pertanyaan untuk Kadila, silahkan tulis di komentar di bawah. Nanti saya tanyakan kalau Kadila mau menjawab. Atau teman-teman cari aja kontaknya, namanya Nur Fadila Fahmi Utami, terserah mau cari di mana. Kalau beruntung dapat kok. Oke deh teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai tahap ini. Jangan lupa berikan like-nya, jangan lupa dikomentari di kolom komentar ya, jangan di dalam hati, nanti berdosa. Jangan lupa dibagikan juga kepada teman-temannya supaya banyak yang video ini inspirasi, pengalaman dan sebagainya. Pokoknya banyak yang nonton, terserah mereka mau ambil inspirasinya, tipsnya, motivasinya, atau hanya sebatas mau tahu pengalaman Kadila. Kadila kan terkenal di jurusan statistika ya. Kemudian apalagi ya? Itu aja sih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah, jangan lupa jaga kesehatan supaya kita sama-sama terhindar dari pandemi virus corona. Jadi apalagi ya, sudah cukup begitu aja. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, jadi prinsip hidup yang saya pegang hingga sampai saat ini, work hard in silence, let success be your noise. Bekerjalah dalam diammu, biar suksesmu yang berisik. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.